Seperti kebakaran-kebakaran yaitu IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, di mana hari ini nih bukan cenderung lagi ya, kayak semuanya lagi turun merah menuju gelap. Benarkah ini menjadi sinyal jika ekonomi Indonesia ini benar-benar menuju Indonesia gelap? Nah, kita nggak tahu ya. Kita akan lihat dulu gitu kan ya, pemberitaannya seperti apa yang kita lansir dari laman Instagram kumparan.com gitu ya. IHSG dalam kondisi darurat nih, perdagangan dibekukan sementara. Bursa Efek Indonesia atau BEI membekukan sementara perdagangan atau trading halt sistem perdagangan pada pukul 11.19 waktu Jakarta Automated Trading System. Hal itu dipicu oleh penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG mencapai 0,2%. Hal ini dilakukan sesuai dengan surat keputusan direksi BEI nomor sekian gitu ya, tanggal 10 Maret 2020 perihal perubahan panduan penanganan kelangsungan perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam kondisi darurat, kata BEI dalam keterangan resmi. Perdagangan akan dilanjutkan lagi pada pukul 11.49 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan. Seperti itu positive people. Nah, kalau gue baru aja lihat dari akun Big Alpha gitu kan ya, bahwa tadi kan sempat ditutup nih kayak sekitar berarti 30 menitan ditutup gitu kan ya, perdagangan tersebut. Nah, terus ketika dibuka lagi ternyata masih merah gitu kan. Apa sih yang sebenarnya membuat sentimen gitu kan saham-saham di Indonesia ini terjun bebas, anjlok gitu kan ya, sampai merah menuju gelap seperti ini gitu kan ya. Nah, apakah ini investor ini pada bener-bener cabut gitu dari Indonesia itu kan? Mungkin ada yang mengaitkan dengan rapat soal RUU TNI, terus ada soal isu Sri Mulyani bakal direshuffle dan antara dan lain sebagainya. Pokoknya mungkin ada isu-isu terkait hal tersebut hingga membuat ini para investor ini pada lari, ini pada kenapa. Lalu bagaimana dengan pandangan netizen atau warganet terkait dengan IHSG yang anjlok ini gitu kan. Kita akan coba bacain komentar-komentar dari warganet yang kita rangkum dari kumparan.com tadi. Kemana aja kalian selama 2 periode belakangan yang membanggakan Mulyono dan efeknya sampai sekarang? Mulyono efek gak main-main, menyala daya rusaknya. IHSG gak sama lagi semenjak Pilpres dan pengumuman Danantara. Oh gitu ya. Dibilang Indonesia gelap, ngeyel sih, malah hidup Jokowi. 58% bangga, serok tapi abis modal. IHSG ancur, bentar lagi rupiah juga tembus 18.000 menuju Indonesia lemas. Kaum 58 nggak mengerti ini. Begitu RUU TNI disahkan jadi UU, maka yakin akan makin parah ekonomi kita karena kita menuju junta militer ala Kim Plus. Wapres halo. Ini ada yang ngasih stiker 58 ya. Kabur aja dulu. Trash issue gara-gara korupsi gitu ya. Era kegelapan beneran ini mah, wak. Market khawatir ngelihat pemerintah bakal otoriter, ganti Menkyu bakal tambah parah kayaknya. Sampai dibekukan karena takut makin banyak yang narik modalnya dari dalam negeri. Gegara Danantara dan pemangkasan anggaran yang brutal kontraproduktif gitu ya. Lanjut sih tembusin 5.000 biar serasa lagi Covid gitu ya. Indonesia gelap sekali. Menyala portoku dari hijau di Januari menjadi merah menyala sampai sekarang. Oke gas. Presiden nggak bisa kerja ya gini hasilnya. Mana nih yang 58% nggak jogetin? Oke gas lagi. Mau ngambil rugi nggak diambil, takut tambah busuk, menyala presidenku. Mana nih silent majority? Indonesia emang cerah tapi cuacanya kalau yang ini gelap gitu ya. Indonesia restart ulang nih. Bursa Efek yang melemah sembunyi rapat RUU TNI, isu Bu Sri Mulyani yang habis lebaran mundur, Prabowo yang anti meritokrasi, yang penting saudara ponakan Bobi Kartanegara dan para dayang-dayangnya dapat jabatan. Korupsi kuadriliun MBG emang kacau, bikin krisis 98 balik lagi. Permasalahannya lumayan banyak, masalah trust issue, penegakan hukum yang amat lemah dan cenderung koruptif, masalah otoriter, masalah mafia dan oknum-oknum merajalela di mana-mana tak terkendali masalah. Semua emiten merah jir gitu ya. Chaos everywhere man. Tiap hari sentimen dan berita negatif, the darkness is real.
Sedih cuy, IHSG melemah sejak seminggu dan harga saham unggulan juga turun. Tabungan pensiun turun, tandanya udah lama, tapi pemerintah Pak Prabowo Fufuafa masih aja nggak peduli. Ditambah RUU TNI makin suram aja negara ini. Sampai kapan gitu kayak? Siapa yang gelap? Kalian aja yang gelap gitu. Kayak kata-kata siapa ya? Presidennya aja nggak peduli sama pasar saham dalam negeri. Wak wak wak, hancur. Isa turunlah ke bumi. Waduh, gelap. Tinggal tunggu George Soros nge-short rupiah. Gara-gara Prabowo ngawur ekonomi ancur. 58 mana suaranya? Pokoknya joget oke gas. Di era Wowo semua bergejolak. Itu meroket, ada silang merosot. Contohnya ya. Bentar lagi salahkan antek asing. Wak. Memalukan keadaan sekarang, nggak tahu apa yang dikerjain. Ya itu tadi positive people, komentar dari netizen. Ini kita juga nggak tahu sentimen apa nih yang membuat para investor yang menaruh saham, yang menaruh uangnya gitu kan di pasar modal gitu, yang membeli saham-saham termasuk saham-saham yang blue chip kali ya. Ini membuat semuanya turun gitu loh, sampai merah gitu, turunnya tuh kayak anjlok banget gitu hari ini. Nah, ini ada apa nih? Sentimen apa? Kan biasanya saham-saham ini dipengaruhi juga kata-kata seorang presiden aja ini bisa mempengaruhi harga-harga saham gitu loh. Jadi kejadian-kejadian yang ada di Indonesia dan lain sebagainya, kebijakan-kebijakan ini bisa mempengaruhi pasar gitu ya, pasar-pasar modal seperti ini, positive people. Apakah mungkin juga hal ini karena mungkin ini jelang Lebaran, orang butuh THR gitu kan, orang butuh uang untuk Lebaran nanti, sehingga mungkin pada menarik uangnya untuk memberikan THR atau untuk belanja di hari Lebaran. Nah ini kita nggak tahu juga sebenarnya ada apa gitu, tapi ini kan dengan penurunan ini tentu ini adalah sinyal negatif ya, bukan sinyal positif. Nah kalau menurut positive people ini sorry sebelum itu ternyata ada pemberitaan, kita udah mau closing, ada pemberitaan CNBC ini yang mengatakan nih survei LPEM UI mayoritas ahli sepakat ekonomi RI suram gitu ya. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI merilis Economic Expert Survey pada Senin 17 Maret 2025 gitu. Dari hasil survei ini LPM mencatat mayoritas ahli yaitu 23 dari 42 ahli atau 55% responden setuju bahwa kondisi ekonomi saat ini telah memburuk dibandingkan dengan 3 bulan lalu gitu ya. Terus sementara 11 ahli menganggapnya stagnan dan hanya satu ahli yang melihatnya lebih baik. Bayangin, hanya ada satu ahli yang melihatnya lebih baik. Ini ahli-ahli ekonomi pun sudah ngomong gitu kan ya. Nah, gimana nih menurut positive people? Benarkah Indonesia ini makin gelap gitu kan ya? Terus indeks saham gabungan ini berpengaruh juga nanti di ekonomi masyarakat. Nah, kalau menurut positive people ini baiknya gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Pasti jangan lupa subscribe Aksa Nation. Tentunya kita berdoa semoga kita tetap baik-baik aja. Terima kasih, jangan lupa subscribe.